melihat di Indonesia dengan sistem pemerintahan yang sudah terdesentralisasi. Dengan sendirinya salah satu tujuan desentralisasi ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Nah, untuk itu kami melihat bahwa program AIPD memainkan sebuah peran penting karena selama ini banyak program dukungan dari pemerintah Australia bagi Indonesia difokuskan pada sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Kami melihat bahwa program-program ini tidak mungkin bisa bertahan dan berjalan baik tanpa penguatan pada aspek pemerintahan daerah. Sebagaimana diketahui, kan AIPD terdiri dari tiga bagian atau tiga unsur, demand side, supply side, dan tapi tidak kalah pentingnya knowledge exchange yang disebutkan di situ di dalam strategi awal. Knowledge exchange dan pendokumentasian berbagai smart practice ini sebenarnya adalah ingin mendapatkan atau sebenarnya mendokumentasikan semua yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang dalam banyak hal memang banyak juga yang merupakan hasil inisiatif dan kreativitas yang bagus untuk mencoba mencari cara yang paling tepat untuk bisa sesuai dengan kebutuhan dan tantangan konteksnya mereka. Dan kami coba langsung menghubungkannya dengan isu-isu pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sehingga kita lihat bagaimana alokasi dan pengelolaan keuangan ini benar-benar bisa mendukung langsung perbaikan di bidang-bidang di sektor pelayanan dasar tersebut. Kebutuhan pengetahuan inilah yang perlu disebarluaskan kepada publik dan pemerintah daerah. Karena itulah AIPD mengambil peran untuk memfasilitasi ini supaya pembelajaran pembangunan di Kabupaten A bisa dilaksanakan di Kabupaten B, demikian. Hasil yang telah diformatkan itu akan menumbuhkan kepercayaan diri orang Papua untuk bisa berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya dan juga bagi bangsa dan negara ini. Artinya bahwa orang Papua merasa dia dihargai karena diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dengan saudara-saudara lain yang ada di Indonesia. Apalagi ketika nanti apa yang terjadi di Papua yang kemudian telah divisualisasikan, diinformasikan kepada masyarakat Indonesia yang lain, direplikasi di provinsi lain, dan itu pertanda bahwa kami di Papua juga bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Memang sebelum sekitar tahun-tahun di bawah tahun 2008 itu sangat tinggi kematian ibu hamil. Juga bayi yang dilahirkan banyak yang meninggal. Karena kebanyakan ibu hamil di Supiori itu ketemu ibu bidan sudah pada usia 4 bulan. Sedangkan yang kita inginkan, kita harapkan itu ibu hamil itu harus ketemu ibu bidan pada triwulan 1, yaitu 0 sampai 3 bulan. Menjadi beban kami adalah angka kematian ibu ini kok masih tinggi, masalahnya di mana? Nah, ternyata setelah kami lakukan dengan teman-teman ini, ternyata minat ibu melahirkan yang mau melahirkan di rumah sakit atau di puskesmas itu kurang. Ini kasihan. Kenapa? Ibu-ibu datang tidak bawa mau melahirkan di rumah sakit tidak ada bawa apa-apa. Saya opname di Jawa, begitu kita masuk rumah sakit, opname mau kelas 3, mau kelas 2, begitu kita didorong masuk di ujung kaki kita di depan tandu itu sudah ditaruh satu kantong. Sisir rambut, obat gigi, apa semua sudah jadi paket perawatan. Nah, kenapa kita di Papua nggak bikin? Bahan kontak itu sangat diperlukan oleh ibu hamil, antara lain karena itu kebutuhan mendasar mereka setelah melahirkan, mereka membutuhkan perlengkapan bayi kita berikan, tetapi yang paling utama yaitu agar ibu hamil mau datang ke fasilitas kesehatan yang ada. Bahan kontak itu isinya itu baju bayi, terus popok bayi, gerita, sarung tangan, sarung kaki, kain bendongan, minyak kayu putih, minyak telon, sabun mandi, bedak. Kalau dulu pertama sekali di sini memang dia datang hanya untuk
di-handle masalah emergensinya, dia mau pulang harus gitu. Meskipun kita sudah ada pertimbangan bahaya ini, kalau kita pulangkan kemungkinan masih bisa bleeding lagi, itu mereka nggak mau pulang. Tapi kalau sekarang dengan pemberian bahan kontak, itu kadang kita berpikir itu sepele, tapi saat mereka mendapat bahan kontak itu, mereka merasa, oh, saya ada perhatian lebih di sini. Di rumah saya belum tentu beli baju bayi. Di rumah belum tentu beli sabun bayi kayak gitu. Oh, di rumah lagi musim hujan dingin, di sini ada penghangat bayi. Mereka lebih merasa di sini lebih baik daripada dibawa pulang ke rumah. Karena saya punya tujuan adalah bagaimana untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Salah satunya adalah dengan rangsangan ini. Mau melahirkan di rumah sakit, melahirkan di puskesmas, ini saya kasih hadiah. Berikan yang terbaik buat masyarakat. Dalam arti, paket ini kan tidak sampai 100.000, tidak sampai 300.000, tidak sampai 1 juta. Cuma 50.000 sampai 75.000. Kenapa kita nggak bikin untuk seluruh Papua? Orang Papua tuh sangat kuat-kuat. Dia kalau belum batuk darah, belum perdarahan, nggak bakal ke rumah sakit untuk berobat. Belum. Tapi sampai di rumah sakit kita kan pasti marah-marah. Mama kenapa nggak datang cepat-cepat ke sini, Kak? Tahu hamil tua begini. Tahu begitu mau lihat, ya kalau pas ada USG, kalau nggak ada USG kita nggak bisa lihat. Nah, kami dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan USG 4D, satunya di Papua. Dok 2 masih rumah sakit yang lain masih 3 dimensi, kami sudah 4 dimensi. Sejak ada USG ini juga saya coba USG setiap pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Sudah cukup bulan, kira-kira 8 bulan masuk 9 bulan, sudah bisa lihat bentuk wajahnya. Jadi dengan kasih tunjuk foto-foto seperti ini, ibu-ibu hamil senang sekali gitu. Jadi merasa diperhatikan, terus tanya bagaimana bayi saya di dalam masih sehat. Oh, sampai saat ini masih sehat gitu. Sudah mereka mulai senang. Jadi ibu hamil datang kita mulai lihat ini, Pak. Ibu ini anaknya laki-laki, ini kan karena sudah 4 dimensi bisa lihat kiri kanan semua. Ngerangsang untuk mereka datang. Dan kalau mereka sudah terpraktek kan 1 kali print kan 350.000, 150.000. Mereka uang dari mana? Ini gratis, kita kasih gratis. Merangsang untuk itu. Mereka berpikir kalau bersalin, selama ini kan kalau mereka berpikir kalau bersalin di rumah sakit bayar, ternyata kami enggak. Dan kadang sampai beberapa kali pasien datang, dok bisa USG kah? Oh, sudah tahu USG nih. Jadi banyak yang datang hanya untuk dok USG. Wah, ibu datang jangan cuma untuk USG, tapi ibu untuk periksa, minta suplemen tambahan obat. Itu yang paling penting. Jangan datang untuk USG saja. Oh iya dok, gitu. Jadi dengan tambahan alat USG ini khususnya cukup menambah angka pemeriksaan ibu hamil. Hari Selasa Kamis itu biasa angka kunjungannya di bawah 10, tapi sekarang bisa sampai 20. Dan per bulannya dulu cuma kira-kira 60, sekarang sudah bisa 130. Jadi ya saya cukup senang dan mudah-mudahan tetap tinggi angka pemeriksaan kehamilannya. Harapan saya kita harus tingkatkan, kita menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk biaya khusus untuk pembelanjaan, khusus bahan-bahan kontak, bahkan untuk ibu-ibu hamil ke depan harus jadi perhatian. Masyarakat juga merasakan bagaimana dana yang turun di kabupaten maupun yang di tiap dia seperti instansi terkait teknis begini, ada bagian yang mereka rasakan walaupun itu cuma sedikit aja. Jadi dana yang terbatas, kita berupaya bagaimana mereka tetap harus dapat pelayanan yang baik. Dan ini pelayanan.